Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Nabil Nur Faizi dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu logika. Yang pertama, jelaskan apa itu logika. Logika alamiah dan logika akademis. Dan buatlah contohnya. Logika berasal dari kata Yunani kuno yang berarti logos, hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Logika alamiah ialah logika kinerja dari akal budi manusia yang selalu berpikir secara cermat, tepat, dan lurus sebelum pemikiran tersebut mendapat pengaruh dari luar, seperti keinginan-keinginan yang bersifat subjektif. Logika alamiah sudah ada saat manusia itu dilahirkan, sehingga logika bersifat murni. Contohnya, manusia mampu berjalan di atas air. Logikanya pernyataan tersebut tidak benar. Nyatanya manusia tidak mampu berjalan di atas air karena tubuh manusia terlalu berat, sehingga bersama gravitasi tubuh kita lebih besar daripada massa jenis air. Logika akademis adalah pemikiran yang dipelajari, kaidah-kaidahnya sesuai dengan peraturan dan kebenaran mengenai cara berpikir. Maka logika ilmiah ini akan membuat akal seseorang bekerja secara lebih tepat, lebih cermat, dan lebih teliti. Contoh, mengapa manusia bisa sakit hati? Patah hati adalah satu hal yang paling kita hindari. Perasaan ini datang ketika sesuatu cinta atau sangat dekat dengan diri tiba-tiba hilang. Entah itu baru itu cinta, kehilangan barang yang kita miliki, sampai meninggal seseorang yang kita kasih. Patah hati enggak memberikan kita kesempatan buat bernafas. Kali kena serangan patah hati, secara mental dan fisik pun kita lemah. Banyak yang bilang patah hati adalah hal yang sepele, bahkan enggak sedikit dengan mudahnya menyuruh kita untuk segera melupakan di saat kita masih menderita. Pertanyaannya, kenapa sih kita bisa merasakan sakit patah hati? Yang sebuah studi yang dilakukan oleh Departemen Antropologi dari Universitas New Jersey, Amerika Serikat, mengungkapkan sebuah fakta menarik. Mereka menyebut patah hati disebabkan oleh pergerakan hormon dalam tubuh yang berlebihan dan ekstrim. Soal yang kedua, jelaskan secara singkat apa itu definisi, cara membuat, dan buatlah satu contoh saja. Definisi adalah kalimat definisi suatu arti atau batasan dimaknakan oleh frasa kalimat yang menyatakan makna atau keterangan dan kata. Cara membuat definisi: yang pertama, definisi tidak boleh sirkular atau berputar-putar. Yang kedua, definisi tidak boleh menggunakan kalimat metafor, ibarat kata, dan figuratif. Yang ketiga, definisi tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Yang keempat, singkat, jangan terlalu luas, dan jangan terlalu sempit. Yang kelima, yang terakhir, definisi pasti general atau umum. Contoh, bensin adalah bahan bakar untuk mengisi kendaraan agar bisa berjalan. Kalimat definisi biasanya langsung menjelaskan keterangan dan juga makna dari sesuatu, baik itu benda maupun seseorang. Yang ketiga, jelaskan apa kodiah dan bagian-bagian secara sederhana serta berilah contohnya. Kodiah adalah keputusan dari ilmu mantik. Kodiah adalah pernyataan sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Dari kemungkinan tersebut, manusia mengambil keputusan untuk dibuktikan kebenarannya. Dalam kodiah terdapat subjek predikat atau kata ganti yang menghubungkan subjek dan predikat. Kodiah ada dua macam, yaitu kodiah syartiyah, ada atau tidaknya hubungan antar kodiah. Yang pertama, kodiah syartiyah mutasilah, ada atau tidak adanya kelaziman atau hubungan di antara kedua kodiah bersambung. Contoh positif, jika mendung maka akan hujan. Contoh negatifnya, tidaklah jika hujan makan ia akan lapar. Kodiah syartiyah munfasilah, tidak adanya hubungan di antara kedua kodiah. Mujibah, ada kalanya seseorang itu bahagia, ada kalanya bersedih. Salibah, tidak ada kalanya mahasiswa itu tinggi atau pendek. Yang kedua, kodiah hamliyah, kodiah yang menjelaskan mengenai ketetapan suatu hukum dan tidak tergantung pada suatu hal yang lain. Contoh mujibah, semua batu itu keras, sebagian perempuan menggunakan hijab. Salibah, tidaklah semua manusia suka belajar dan sebagian
sebagian tidak suka. Dan di sini ada kata semua dan sebagian, di mana kata semua adalah kulli dan sebagian adalah lafaz juz. Dan yang terakhir, yang keempat, sebutkan cara membuat penyimpulan dan buatlah contohnya. Penyimpulan ada dua, yaitu penyimpulan langsung dan penyimpulan tidak langsung. Penyimpulan langsung dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, oposisi adalah pertentangan yang terdapat di antara dua proposisi yang mempunyai predikat yang sama tetapi berbeda dalam kuantitas atau kualitas. Oposisi terdiri dari 3 macam, yaitu oposisi kontradiktoris, yang kedua oposisi kontraris yang berarti berlawanan, yang ketiga oposisi subalternasi yang berarti bawahan. Contoh, semua mahasiswa mendapatkan beasiswa. Faros adalah mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa. Jadi kesimpulan adalah tidak semua mahasiswa mendapatkan beasiswa. Kontraposisi adalah sebuah proses penyimpulan langsung dari suatu proposisi dengan subjek yang bersifat kontradiktoris dari predikat yang diberikan. Contoh, lampu terang dan hari tidak hujan. Konvers, jika hari tidak hujan maka matahari bersinar. Jika matahari tidak bersinar maka hari hujan. Kontraposisi, jika hari hujan maka matahari tidak bersinar. Yang terakhir, yaitu penyimpulan tidak langsung, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu argumen kumulatif adalah pemikiran yang berdasarkan pada alasan-alasan yang merujuk pada fakta yang sama sebagai statusnya penjelasan. Contoh, seorang dosen merasa jawabannya UTS dari Budi dan dia sama. Apabila dilihat satu persatu, mungkin tidak ada yang menyontek, tapi dosen tetap curiga. Kemungkinan ada kerjasama di antara mereka. Akhirnya karena satu hal yang besar meyakini bahwa Budi yang menyontek Dias, bukan sebaliknya. Yang kedua, induksi adalah pemikiran tidak langsung, akan bergerak dari khusus yang umum. Contoh, jika ada air, hewan, jika ada makanan, hewan akan hidup. Jika ada makanan, tumbuhan akan hidup. Jika ada makanan, manusia akan hidup. Jadi kesimpulannya, semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Yang ketiga, dedukasi adalah pemikiran yang tidak langsung yang bergerak dari umum ke yang khusus. Contoh, semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Manusia adalah makhluk hidup, jadi kesimpulannya manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.